Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setkom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung dari. Mau ini dulu, mau lanjutnya? Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak? Posisinya di RT itu warga ya? Yang ikut tanda-tanda di sini. Saya merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu. Terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham. Siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tadinya mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas berputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya mau saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirebon itu hanya itu Pak. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Tadinya Pak saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat.
ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Koswara itu saudara ipar. Nah, tadi tukang ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot Oleh Didi Koswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Koswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah oleh oleh jaringan polusi mafia tanah Sadibukan ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia bukan. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Koswara. Ini kan AJB. ini kan segini Bu. Ini kan segini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa terus. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Koswara itu dijual. Yang dijual Ibu? Ya. Yang dijual, ya, dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Didi Koswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya, entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama Yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga bentar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak. 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Welos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya, kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus
atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Bukan maka wakil warga di sini, Bu, wakil di sana. warga di sana tuh di mana, Pak? Dago Elos. Oke, Dago Elos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh, itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian. Sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri, sudah pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Kampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihak, namanya para pihak namanya Pak, Bapak akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diiniin ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak dibuatnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual. Ya kan? Atas nama penjual. Maaf, koreksi ya, penjual ya. Atas nama penjual, bukan pembeli. Harusnya membeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Elos. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Elos. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang, mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, ini beneran. Ini. Ini apa tadi ya? Yang beliau tuh 2-3. Tantangin punya saya di Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Yang nanti udah. Ya, itu gimana Pak Cepi Pak Cepi? Ketemu nggak? Cepi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita coba memahami apa yang terjadi dalam sengketa Tanah Dago ya. Nah, ini peta ini diberikan dari Forum Dago Melawan tanggal 30 April, dikonfirmasi oleh pihak Forum Dago Melawan bahwa peta seperti ini itu dari BPN Bandung. Dari sini kita sedikit mengulas mengenai peta ini, apakah memang ini peta bikinan BPN. Dalam hal ini perlu digarisbawahi ya, apakah ini peta Simongan ketika zaman Belanda ataukah peta BPN versi yang sekarang. Nah, ini perlu kita telaah ya. Di sini ada makam. Nah, ini ada kejanggalan. Bagaimana mungkin pihak Belanda, notabene penjajah ya, membuat peta yang seolah-olah menghindari makam dan menghindari masyarakat adat. Di sini membuktikan bahwa masyarakat adat itu ada, yaitu keluarga besar Nawisan beserta pribumi lainnya. Terus selanjutnya kita memahami juga ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan, apakah ini benar atau tidak. Peta ini seolah-olah menghindari The Match apartemen. Nah, mengenai ini kontur tanahnya kan lurus ya, tapi ini seolah-olah menghindari ini ya. Dari sini kita menyatakan atau memberi saran bahwa Agendum 3742 ini ya, 3742 yang terbesar ya, itu tidak sah. Nah, ini 6467 ya. Ini juga ada makamnya ini, makam keluarga dan makam warga. Lain daripada itu, ini ada sedikit yang perlu kami sampaikan. Ini seolah-olah ini kontur tanahnya kan gini, kontur tanahnya kan sedikit cembung. Sementara ini agak sedikit lurus ya, sedikit sejajar. Ini seolah-olah berusaha menghindari apartemen The Match. Nah, ini kita perlu kita jadi pertanyaan ini. Ini Simongan seolah-olah sepertinya tahu bahwa ini kemudian hari itu wilayah ini akan dikuasai oleh pejabat atau mantan menteri ya. Atau menteri, pernah jadi menteri lah, itu kan seolah-olah kok gitu. Nah, ini perlu dipelajari lagi ya, diperiksa lagi lebih dalam mana yang sebenarnya ini peta versi Simongan. Jadi BPN versi dulu atau BPN versi saat ini, gitu ya. Nah, ini juga perlu kami tekankan ya. Ini terjadi perbedaan sikap warga Dago. Satu, meyakini adanya gugatan Muller, sementara kami tidak meyakini adanya gugatan Muller, yang ada kolusi mafia tanah saling gugat. Adapun kita meyakini kolusi mafia tanah saling gugat, ini dengan menyalahgunakan surat BPN tahun 1983 pada Gubernur Jawa Barat dengan memorial Lurah Dago. Nah, ini di sini dijelaskan ya ukurannya maupun pihak-pihaknya. Terus lagi ini kita juga menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di sengketa lahan Dago ini. Adapun keyakinan kita, pendapat kita itu bukan gugatan Muller tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Sebagaimana peta ini ya, perlu kita juga
jelaskan. Ini Egendom 3741 ya, ini 3740. Nah, adapun riwayat ini tahun 80-an ini masyarakat pendatang dan masyarakat adat Dagolos itu cuma di sekitar sini. Ya. Cuma di sekitar sini. Ini Terminal Dago, ini Espasar Impres. Nah, ini juga dikuatkan dengan surat Lurah Dago tahun segini ya. Nah, ditandatangani oleh Bapak M. Taufik, juga diketahui oleh Lurah Askari. Nah, pada 80-an sekitar 4.000 atau 5.000-an. Sementara ini tahun 97 ini cuma sekitar 10.000 meter persegi. Nah, adapun 10.000 meter persegi kita nggak tahu persis di mana. Sedangkan kalau 5.400 sekitar sinian, 5.400 ya. Adapun di sini Terminal Dago, di sini Espasar Impres. Jangan disamakan ya, Espasar Impres itu beda dengan Terminal Dago. Nah, selain daripada itu, ada gejala-gejala yang dikondisikan oleh suatu jaringan dengan menguasai lahan ini. Caranya itu merubah Kampung Cirapuan RT 07 menjadi Dagolos. Ini. Nah, sini ya. Jadi, ini sekitar 5.000 sampai 10.000 kan. Jadi ini totalnya lebih kurang sekitar 2 hektaran. Sedangkan ini 4,4 hektar. Nah, ini. Jadi ini Kampung Cirapuan. Ini yang di objek yang digugat ya. Nah, dari sini ada kejanggalan ya. Jadi subjeknya dari sini. Kemudian di sini subjeknya itu udah dimanipulasi objeknya. Jadi Kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Nah, sementara ini, kita mau mengacu pada peta, legal standing peta atau legal standing dasar hukum yang lainnya, misalkan AJB atau itu. Ini kalau disesuaikan dengan peta, ini adalah objek M. Wikarta. X M. Wikarta yang udah di AJB kan dan disertifikatkan. Nah, ini makam ini 6467. Nah, dari sini kita menyarankan pemerintah untuk membentuk tim independen bahwa ini kolusi mafia tanah saling gugat ini sangat merugikan warga masyarakat adat Dagolos, juga masyarakat adat Kampung Cirapuan. Nah, ini udah disertifikatkan ini. Menurut keterangan legal standing ya, AJB dan sertifikat itu ada di sini nih. Sedangkan kalau legal standing versi peta ini gini. Sedangkan kita sendiri juga akan menyampaikan bahwa sebenarnya saran kita ke pihak pemerintah terhadap mengingat kita sudah memeriksa beberapa berkas-berkas, Egendom 3742 ini nggak sah dan 6467 ini. Karena sejak zaman Belanda pun, bahkan sebelum si ngomongan datang pun, ini masyarakat adat Kampung Cirapuan itu lebih dulu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.